Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, puji Tuhan, pada saat ini kita mau datang kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita membawa sikap hati kita yang benar kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, karena Dia juga sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih kalau saat ini Tuhan, kembali Kau beri kesempatan kepada kami untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Bapa, hati kami rindu ya Tuhan, untuk boleh berjumpa dengan Kau secara pribadi ya Tuhan. Kami rindu untuk bisa menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang memberkati kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Dan kami juga secara khusus berdoa buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, biar mereka juga boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kau berikan sukacita dan damai sejahtera kepada saudara-saudara kami di tempat mereka masing-masing. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan kami juga berdoa untuk kami anak-anak-Mu yang melayani pada saat ini. Engkau pakai kami semua Tuhan untuk boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, kami siap memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita percaya kekuatan kita hanya dari Tuhan saja, dan Dialah yang memberikan ketenangan bagi hati kita, bagi batin kita. Mari kita awali ibadah kita pada hari ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku
Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari bersama kita nyanyikan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Apakan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau mampu memulihkan hidup kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami. Apapun yang kami alami hari-hari ini, kami percaya Tuhan, Engkau terus menyertai kami. Penyertaan-Mu tetap sempurna bagi kami semua anak-anak-Mu yang mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri, kami boleh datang menyembah Engkau ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi meninggikan Engkau, kami mau bersorak-sorai memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita bersorak-sorai, kita bertepuk tangan, kita meninggikan Tuhan. Dia ajaib dan penuh kuasa bagi kita semua, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap
kasih ya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Kita percaya hanya Tuhan pribadi yang mengenal hati kita, dan tiada yang tersembunyi bagi Tuhan. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari bersama kita katakan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu.
kasih-Mu. Shalom. Mari kita persiapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, lewat Roh Kudus-Mu, kami butuh pertolongan untuk bisa konsentrasi, untuk bisa mendengarkan firman, agar hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu bisa tumbuh dalam hati kami, dan bisa berbuah ketika kami lakukan lewat tindakan, ucapan, keputusan kami dalam keseharian kami. Kami bersyukur, siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengar firman Tuhan. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini tema kita, saya kasih judul Kuasa Mesias. Saudaraku, Mesias atau yang disebut Kristus itu sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Mari kita buka satu ayat dalam Ulangan 18 ayat 15. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ini adalah ucapan Musa lewat pewahyuan dari Tuhan kepada bangsa Israel jauh sebelum Tuhan Yesus lahir. Kemudian ayat 17, lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi Allah memberitahukan lewat Musa apa rencananya mengenai Mesias yang akan lahir bagi bangsa Israel. Peristiwa ini adalah ketika bangsa Israel itu baru masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Jadi jauh sebelum Tuhan Yesus lahir. Ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Kemudian lewat para nabi-nabi yang kita bisa baca di perjanjian lama, Allah juga sudah memberitahukan ciri-ciri dari Mesias yang akan lahir. Dan saudaraku, ada ratusan ayat yang dituliskan di dalam perjanjian lama yang tergenapi oleh Yesus. Maka sebenarnya lewat apa yang dituliskan dalam perjanjian lama yang digenapi lewat Tuhan Yesus, maka Yesus harusnya bagi bangsa Israel itu benar-benar diyakini sebagai Mesias. Mulai dari tempat kelahirannya, Bethlehem Efrata, Migdal Eder. Kemudian keturunan Daud, anak Daud. Dia lahir dari keturunan Daud, Yusuf, ayahnya. Sampai di dalam perjanjian baru ketika dia melayani, dia menunjukkan kuasa dari seorang Mesias, yaitu kuasa kesembuhan. Orang buta sejak lahir bisa melihat karena kuasa Tuhan Yesus. Wanita yang 12 tahun pendarahan sembuh karena kuasa Mesias itu. Orang kusta tahir sembuh
karena kuasa Mesias itu. Bahkan Lazarus mati dibangkitkan, itu karena kuasa yang ada pada Mesias itu. Itulah Yesus. Tapi saudaraku, sebagian dari bangsa Israel, dari bangsa Yahudi itu tidak percaya, menolak Yesus sebagai Mesias mereka. Tapi mereka yang percaya Yesus adalah Mesias, Yesus memiliki kuasa Mesias itu, yang diurapi Allah itu, merekalah yang merasakan mujizat-mujizat di dalam hidupnya. Merekalah yang terlibat di dalam mujizat-mujizat itu. Merekalah yang menyaksikan langsung mujizat-mujizat itu karena kuasa Mesias itu. Saya kasih contoh. Alkitab menuliskan di Yohanes 11 ayat 27. Saya akan bacakan. Yohanes 11 ayat 27 berkata demikian. Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Jadi Marta, orang Yahudi yang percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dia meyakini bahwa Yesus yang dia saksikan, yang dia lihat dengan mata kepalanya, dia yakin bahwa dia adalah Mesias. Marta percaya. Apa yang terjadi? Lazarus saudaranya yang telah 4 hari meninggal dihidupkan kembali di depan mata Marta. Saudaraku, inilah dahsyatnya orang-orang yang percaya kepada Mesias waktu itu. Jadi kuasa Mesias itu dinikmati, dirasakan, disaksikan oleh orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, sekarang kita belajar dari yang tidak percaya. Karena tidak sedikit yang tidak percaya. Mari kita buka Markus 6 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan. Judul perikopnya adalah Yesus ditolak di Nazaret. Saya akan bacakan ayat 1. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Ayat 2. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya?" Ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ayat 4. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Ayat 5. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Orang-orang yang ada di kampung Yesus, asalnya Yesus, justru tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mereka menolak. Kenapa? Karena mereka mengingat masa lalu Yesus. Sehingga tidak ada mujizat di kota itu, di tempat asalnya itu. Kenapa? Karena dia kemesiasannya
tidak dipercaya, bahkan ditolak. Nah sekarang apa relevansinya dalam hidup kita? Kuasa Yesus, kuasa Mesias itu ada sampai hari ini. Bisa kita rasakan sampai hari ini. Bisa kita nikmati sampai hari ini. Bisa kita lihat dan kita saksikan sampai hari ini. Lewat ucapannya, Yesus Mesias itu menyembuhkan orang lain. Lewat ucapannya, Lazarus dibangkitkan. Lewat ucapannya, orang kusta disembuhkan. Lewat ucapannya, ada kuasa yang luar biasa. Hari ini, sekarang ini, ucapannya adalah firman-Nya. Dan firman-Nya adalah seluruh kebenaran yang kita baca di dalam Alkitab. Saya dan saudara punya kesempatan untuk merasakan kuasa Mesias itu. Lewat apa? Lewat kebenaran-kebenaran yang kita bisa baca di dalam Alkitab. Maka apa yang dituliskan di dalam Alkitab, yaitu ucapannya Tuhan, firman-Nya itu memiliki kuasa. Maka sekarang, sekali lagi, hanya mereka yang percaya kepada Yesus dan percaya bahwa firman-Nya berkuasa, dan mereka yang melakukan firman itu, yang melakukan sesuai dengan ucapannya itulah yang akan merasakan mujizat. Sampai hari ini ada mujizat kesembuhan. Di dalam pelayanan kita, di dalam pelayanan Gereja Betani Alphaim, ada mujizat kesembuhan dan sudah terjadi. Ada pemulihan sudah terjadi. Itulah mujizat, itulah kuasa Mesias yang ada sampai hari ini. Maka, kalau kita, saya dan saudara rindu, ingin agar mujizat terjadi dalam hidup kita. Kuasa kesembuhan kita bisa rasakan. Bahkan kepada orang-orang di sekitar kita. Percayai Dia, percayai firman-Nya, ucapannya, dan lakukan yang sesuai dengan firman itu. Maka mujizat pasti terjadi. Saudaraku, ini yang harus kita lakukan. Supaya kita, saya dan saudara, yang disebut orang pilihan, anak-anak Tuhan, bisa memperlihatkan, bisa menjadi kesaksian bahwa mujizat itu, mujizat Tuhan, mujizat lewat firman-Nya, Alkitab yang punya kuasa, itu bisa orang lihat dari hidup kita, dari gereja kita, dari pelayanan kita, dari keluarga kita. Maka percayai Tuhan Yesus. Dialah satu-satunya Mesias yang berkuasa mendatangkan mujizat di dalam hidupmu. Percayai firman-Nya, seluruh kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Lakukan sesuai dengan perintah-Nya. Dan percayalah, pasti mujizat bisa engkau nikmati, kau rasakan, kau lihat, bahkan kau pasti bisa terlibat di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih hari ini lewat firman-Mu kami diteguhkan. Dan kami tahu bagaimana caranya agar mujizat terjadi dalam hidup kami. Bahwa seluruh kebenaran yang tertulis di Alkitab, yaitu firman-Mu, itu semua punya kuasa untuk mendatangkan mujizat dalam hidup kami. Kami harus percaya kepadamu, Tuhan Yesus, sebagai Mesias.
dan percaya kepada firman-Mu serta melakukannya. Itulah jalan agar kami bisa menikmati dan bisa mujizat itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami, ajari kami untuk bisa melakukannya melalui Roh Kudus-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Hari ini kami menyadari Tuhan Yesus bahwa ada kuasa firman-Mu, bahwa ada kuasa dari Mesias yang ada dalam hidup kami ketika kami mempercayai dan melakukan firman-Mu, mempercayai ucapan-Mu dan melakukan kebenaran-kebenaran yang Kau ajarkan. Kami butuh pertolongan-Mu. Kami rindu mujizat itu terjadi dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, bagi anak-anak kami, bagi orang tua kami. Kami bersyukur dan percaya itu bisa terjadi dan pasti bisa terjadi. Tinggal kami percayakan kuasa itu dan melakukan firman Tuhan yang adalah ucapan yang berkuasa dari Tuhan. Kami berdoa, biarlah kami bisa menjadi saksi-saksi mujizat-mujizat terjadi dalam hidup kami, sehingga orang di sekitar kami dikuatkan dan percaya datang kepada Tuhan. Sehingga orang-orang di sekitar kami mau datang kepada Tuhan dan mujizat itu terjadi bagi mereka. Dan kami bersatu hati agar mujizat terjadi bagi bangsa ini. Kesembuhan terjadi di mana-mana, pemulihan terjadi di mana-mana. Dan mujizat terjadi bagi pemerintahan kami, di negara kami, di kota kami. Kami berdoa Tuhan Yesus. Dan kami percaya mujizat itu masih ada bagi kami orang-orang percaya yang melakukan ucapan Tuhan, firman yang berkuasa itu. Kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang yang tidak bisa hadir dimanapun mereka berada, beribadah dimanapun mereka. Kami percaya ada kuasa Tuhan
Karena di situ ada firman Tuhan yang ditaburkan. Ketika mereka mempercayainya, ketika mereka melakukannya, mereka juga akan merasakan, melihat, bahkan menikmati mujizat-mujizat itu. Karena kuasa Mesias bisa terjadi dulu, saat ini, sampai selama-lamanya. Ibadah ini akan berakhir. Kami percaya penyertaan Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami. Saatnya kami akan menerima berkat-Mu. Mari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kau sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, lakukanlah itu dengan setia. Maka nikmatilah mujizat terjadi dalam hidupmu, terjadi dalam keluargamu, terjadi dalam usahamu, pekerjaanmu, studimu, bahkan di setiap aspek kehidupanmu. Karena engkau percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada firman-Nya dan melakukannya di dalam hidupmu. Maka Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.